warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar fikih kelas 6 dengan materi binatang halal dan haram. Sebelum kita membahas materi tersebut, kita simak tujuan pembelajaran. Adapun setelah pembelajaran ini diharapkan yang pertama menjelaskan arti binatang halal dan haram, yang kedua menjelaskan hukum dari binatang halal dan haram, yang ketiga menyebutkan macam-macam binatang halal dan haram, yang keempat menjelaskan hikmah mengkonsumsi binatang halal dan akibat menjauhi binatang haram. Binatang halal dan haram. Kita bahas untuk binatang yang halal dahulu. Binatang halal, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan bermacam-macam binatang di muka bumi. Binatang itu hidup di berbagai tempat, baik di darat maupun di air. Bahkan ada binatang yang dapat hidup di air dan di darat. Semuanya itu diciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Binatang yang halal adalah semua jenis binatang yang boleh dimakan oleh umat Islam menurut ketentuan agama dan membawa manfaat positif bagi tubuh manusia. Agama Islam telah mengatur dalam Al-Quran dan hadis tentang binatang apa saja yang boleh dikonsumsi oleh manusia. Ini jenis binatang halal. Jenis-jenis binatang halal ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, jenis binatang yang hidup di air. Semua jenis binatang yang hidup di air, baik air tawar maupun air laut, hukumnya halal dimakan. Walaupun matinya karena disembelih, dipancing, mati sendiri maupun sebab-sebab lain, kecuali binatang mengandung racun dan membahayakan kehidupan manusia. Dapat disimpulkan bahwa semua binatang yang hidup di air tawar atau air laut hukumnya adalah halal untuk dimakan, seperti cumi-cumi, singa laut, anjing laut, hiu, paus. Adapun binatang yang hidup di dua tempat hukumnya haram dimakan, seperti buaya dan katak. Yang kedua adalah jenis binatang yang hidup di darat. Semua jenis binatang yang baik boleh menurut syarak, maka boleh dimakan dagingnya, seperti unta, lembu, sapi, kambing, domba, kerbau, kuda, dan kelinci. Binatang ternak merupakan binatang peliharaan. Binatang ternak merupakan binatang peliharaan yang dapat diternak atau dipelihara di sekitar rumah atau daerah tempat tinggal. Allah bukan hanya menghalalkan dagingnya, tapi susunya, menggunakan kulitnya, dan boleh juga apabila akan digunakan sebagai kendaraan atau alat yang bermanfaat bagi manusia. Tata cara mengkonsumsi binatang halal. Islam datang dengan sifat sebagai rahmat dan menjaga umatnya termasuk dalam masalah makanan. Oleh karena itu, Islam kemudian mengumandangkan kepada segenap umat manusia dengan mengatakan, "Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu." Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. Di sini Islam memanggil manusia supaya suka makan hidangan yang baik yang telah disediakan oleh Allah, yaitu bumi lengkap dengan isinya. Jangan sampai manusia makan yang haram atau mengharamkan yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halal. Tata cara menyembelih binatang. Untuk mendapatkan daging yang halal dan baik dari hewan yang disembelih, maka kita harus memperhatikan adab, aturan atau ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam, mulai dari rukun, syarat, sunnah, dan hal-hal lainnya yang masih berkaitan dengan penyembelihan hewan tersebut. Rukun-rukun menyembelih hewan. Ada orang yang menyembelih hewan, ada hewan yang akan disembelih, dan ada alat untuk menyembelih hewan. Syarat untuk menyembelih hewan. Orang tersebut harus beragama Islam. Kedua, berakal sehat. Ketiga, mumayyiz atau mampu dan bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Syarat hewan yang akan disembelih. Yang pertama, binatang yang akan disembelih adalah binatang halal untuk dimakan dagingnya.
Yang kedua, binatang tersebut juga harus dalam keadaan hidup dan sehat, bukan bangkai. Syarat-syarat alat untuk menyembelih hewan. Alat tersebut harus tajam, terbuat dari besi, baja, batu, atau bisa juga bambu. Tidak berbentuk seperti kuku, tulang, atau gigi taring. Sunah-sunah dalam prosesi penyembelihan hewan. Yang pertama, membaringkan hewan terlebih dahulu dengan posisi tusuk kirinya berada di bawah. Yang kedua, hewan dihadapkan ke arah kiblat. Yang ketiga, membaca basmalah yang diusul dengan sholawat Nabi dan bacaan takbir. Yang keempat, mempercepat proses penyembelihan sehingga hewan tersebut mati dengan cepat. Yang kelima, sebelum disembelih perlakukan hewan tersebut dengan baik dan tidak kasar. Organ tubuh hewan yang akan disembelih. Untuk binatang yang liar atau binatang yang terperosok pada suatu lubang sehingga menyulitkan prosesi penyembelihan, maka prosesi penyembelihan cukup dengan mengenakan alat sembelihan tajam yang dikenakan pada organ tubuh sehingga membuat hewan tersebut mati, tentu dengan menyebut asma Allah terlebih dahulu. Organ tubuh hewan yang akan disembelih. Untuk binatang yang liar atau binatang yang terperosok pada suatu lubang sehingga menyulitkan prosesi penyembelihan, maka prosesi penyembelihannya cukup dengan mengenakan alat sembelihan tajam yang dikenakan pada organ tubuh atau yang bisa dijangkau dari hewan tersebut sehingga membuat hewan tersebut mati, tentu dengan menyebut asma Allah terlebih dahulu. Hal-hal yang dimakruhkan ketika menyembelih hewan. Yang pertama, menyembelih hewan sampai terputus lehernya. Yang kedua, menyembelih hewan dengan alat yang tumpul atau tidak tajam. Menyembelih hewan dengan alat modern. Syarat-syarat mengenai penyembelihan melalui alat yang canggih. Yang pertama, menyiapkan alat-alatnya terlebih dahulu. Yang kedua, menyesuaikan posisi hewan pada alat tersebut. Yang ketiga, membaca basmalah lebih dahulu. Hikmah mengkonsumsi binatang halal. Yang pertama, meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT yang telah memberikan petunjuk bahwa ada binatang yang halal dan sebaiknya ada binatang yang haram. Kedua, meningkatkan rasa syukur kepada Allah yang telah menyediakan berbagai macam protein hewani dan dari binatang yang halal. Ketiga, dengan mengkonsumsi daging dari binatang yang halal, berarti kita telah berhasil memelihara diri secara lahir dan batin. Yang keempat, dengan makan daging hewan yang halal, zat protein yang terkandung di dalamnya. Dengan makan daging hewan yang halal, zat protein yang terkandung di dalamnya sangat baik untuk pertumbuhan jiwa dan raga. Dan terakhir, sebagai ujian untuk menguji keimanan manusia, mampukah mereka untuk senantiasa berpegang teguh pada kebiasaan makan daging binatang yang halal dan menghindari yang haram. Manfaat binatang halal. Yang pertama, memberikan ketenangan dalam kehidupan dan kegiatan sehari-hari. Yang kedua, menjaga kesehatan baik jasmani dan rohani. Yang ketiga, mendapatkan perlindungan dari Allah SWT. Yang keempat, memperoleh iman dan ketakwaan dari Allah SWT. Yang kelima, memperoleh kepribadian jujur dalam hidup dan sikap yang apa adanya. Dan yang terakhir, mendapatkan rezeki yang barokah bagi baik. Yang terakhir mendapatkan rezeki yang barokah baik dunia juga akhirat. Sekarang kita akan mempelajari tentang binatang yang haram. Binatang haram adalah semua jenis binatang yang tidak boleh dimakan oleh umat Islam atau jenis binatang halal, tetapi proses penyembelihannya tidak dengan Allah. Dalam keadaan apapun, umat Islam haram mengkonsumsi jenis binatang atau daging tersebut karena sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya harus ditinggalkan. Ini jenis binatang haram. Yang pertama, haram dimakan karena binatangnya sendiri atau zatnya, terdiri dari babi, anjing, semua binatang yang bertaring dengan taringnya yang memangsa dan menyerang musuhnya seperti harimau, kucing, macan tutul, serigala, anjing hutan, monyet, dan beruang. Yang kedua, semua bangsa burung berkuku yang dengan kukunya yang mencengkram atau menyerang musuh-musuhnya seperti burung elang, burung hantu, burung raja wali, burung bangkai, burung gagak, dan seperti harimau, kucing, macan tutul, serigala, anjing hutan, monyet, dan beruang. Selanjutnya,
Contohnya semua bangsa burung berkuku yang dengan kukunya ia mencengkeram atau menyerang musuh-musuhnya, seperti burung elang, burung hantu, burung rajawali, burung bangkai, burung gagak, dan kelelawar. Binatang-binatang yang diperintahkan untuk dibunuh. Di antara binatang-binatang tersebut adalah seperti ular, tikus, kalajengking, anjing gila, kadal, burung gagak, dan burung elang jika benar-benar membahayakan, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, binatang-binatang yang dilarang untuk dibunuh. Di antaranya binatang tersebut adalah seperti lebah, burung, suradi, katak, semut, dan burung bubut. Binatang yang haram dimakan karena faktor yang datang dari luar, yaitu binatang sembelihan yang tidak disebutkan nama Allah ketika menyembelihnya. Kedua adalah bangkai. Menghindari binatang haram. Supaya terhindar dari makanan dan minuman yang haram, perlu langkah-langkah untuk mengantisipasinya, antara lain: yang pertama, selektif terhadap makanan yang akan dikonsumsi. Yang kedua, waspada terhadap makanan yang bersumber dari binatang haram. Ketiga, mencari informasi tentang makanan yang bersumber dari binatang yang diharapkan, baik dari surat kabar, buku, maupun internet. Empat, mempelajari dan memahami ajaran Al-Quran dan hadis dengan baik dan benar, sehingga memiliki iman yang kuat serta mampu menghindarinya. Yang kelima, meyakini dan memahami bahwa binatang yang haram tidak bermanfaat bagi tubuh, bahkan sebaliknya. Enam, meyakini dan memahami bahwa binatang yang haram akan membawa mudarat bagi tubuh. Yang ketujuh, menyadari bahwa binatang yang diharamkan oleh Allah untuk dimanfaatkan yang lain tidak sempat dimakan. Delapan, bergaul dengan orang-orang yang soleh, yakni orang yang taat pada ajaran Islam. Dan yang terakhir, tidak menggunakan obat dari hewan yang haram. Mengkonsumsi binatang haram. Ada beberapa akibat yang akan menimpa orang yang makan binatang haram, antara lain: yang pertama, merusak organ tubuh orang yang memakannya. Yang kedua, dapat terjangkit penyakit jasmani rohani. Yang ketiga, tidak ada keberkahan dalam hidupnya. Yang keempat, dalam hidupnya merasa tidak tenang dan selalu gelisah. Kelima, susah menerima ilmu kebenaran. Enam, akan mendapatkan murka dan azab dari Allah dunia dan akhirat. Tujuh, dapat terhalang